lanjutkan? Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Pada kesempatan ini kita bertemu di dialog kali ini. Kali ini saya akan membawakan sesuatu yang mungkin menurut saya dan menarik untuk kita tonton diskusi pada kali ini, bahwa pada November tahun 2020 di Sumatera Barat dilaksanakan MTQ nasional. Nah, ketika kita mengingat sejarah perjalanan MTQ nasional ini, dulu pada tahun 1983 ada peristiwa yang sama, juga MTQ nasional yang diadakan di Sumatera Barat. Nah, banyak perubahan atau banyak kemajuan-kemajuan dari MTQ itu yang konon kabarnya berangkat dari ide-ide dari Sumatera Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama 3 orang pelaku sejarah di antara banyak-banyak pelaku sejarah pada MTQ nasional ke-13 tahun 83. Ketiganya adalah orang-orang hebat pada masa lalu dan sampai hari ini masih orang hebat. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya, beliau bernama Firdaus Ilyas, yang sehari-hari akrab disapa dengan sapaan ayah. Firdaus Ilyas atau ayah, pada tahun 1982 beliau menjadi utusan Sumatera Barat di tim Paskibraka ketika nasional. Kemudian yang kedua, Pak Joni Udin. Selamat siang. Selamat siang, Selamat sore. Pak John ini kalau saya memanggil beliau biasa dengan sapaan Kak John. Kenapa? Karena awal pertama saya bertemu dan berkenalan dengan beliau ketika itu di dunia kepramukaan yang cukup lama ya kayaknya. Sehingga lidah anak-anak pramuka itu ke seniornya susah kalau tidak menyebut kakak. Saya sama Pak. Ya, kemudian yang keempat, yang ketiga, Bu Asmiati Aziz. Nah, beliau Bumiati yang pada tahun 1978 beliau menjadi duta atau anggota Paskibraka Sumatera Barat ke tingkat nasional. Nah, pada tahun 1983 ketika orang-orang hebat pada masa itu dihimpun dalam sebuah seleksi, dan kemudian akhirnya ketiga tokoh ini menjadi orang yang menaikkan atau penggerek bendera MTQ ke-13 ketika itu di Gor Haji Agus Salim. Ketika itu masih belum dikenal dengan sebutan Gor, masih kawasan di Bokan Luar. Nah, kita memulai dari mana? Terserah, kita mulai dari Uni dulu. Ini keterlibatan Uni dalam kegiatan Paskibraka ini. Sebelum masuk ke cerita soal MTQ ini, kenapa Uni sampai melibatkan diri ke dunia Paskibraka MTQ? Ya, waktu itu saya salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Padang. Pertama-tama seleksi itu memang dari sekolah. Nah, itu dari sekolah dan tim seleksi dari PGM, Pembinaan Generasi Muda dari PGM Sumatera Barat. Kemudian saya terpilih dari sekolah di seleksi di mana namanya di seleksi di kantor gubernur. Beberapa hari sempat juga diingatkan di Padang Besi kalau nggak salah pada minggu sebentar. Kemudian dari hasil seleksi itu, alhamdulillah saya dengan enggak kenapa saya terpilih Ke Jakarta maksudnya. Padahal kalau kita lihat itu banyak dari teman-teman itu ya pintar-pintar, berada, cantik apalagi.
kedua itu alhamdulillah juga sebagai pengibar bendera haji tim pendek pada waktu itu, jadi sempat menghadap langsung Presiden Soeharto itu. Jadi mungkin suatu kebanggaan juga bagi Sumatera Barat. 2 orang utusan dari Sumatera Barat sebagai pengibar tim 8 haji. Tim 8 tim paling ditunggu-tunggu oleh pelajar itu. Nah, kemudian waktu 83 ini kan rentannya jauh itu nih, 78 kemudian ke 83. Nah, karena Uni duga atau gimana ketika itu seleksi atau gimana? Kebetulan kami setelah dari Jakarta itu selalu diikutkan di setiap kegiatan nasional seperti tanggal merah pada waktu itu, upacara-upacara di kantor gubernur. Kami juga sebagai pengerek bendera dengan Bapak Jamiluddin, teman saya akrab saya pada waktu itu, kami selalu bersama-sama. Tapi sama-sama kita pasti akan. Kemudian mungkin karena keaktifan kami di Paskibraka, kami mencintai Paskibraka baris berbaris, kami dipercaya oleh PGM Pergerakan Generasi Muda sebagai pelatih adik-adik kami pada waktu itu. Saya kebetulan sebagai pembina putri dan punya sebagai pembina putra, jadi kami selalu bersama pada waktu itu. Sampai pada waktu kami kuliah pun kami selalu melihat adik-adik kami yang sering latihan. Nah, jadi mungkin pada waktu itu Pak Abbas atau Pak Erlangga sebagai kadiknya melihat bahwa kami bisa diikutkan di MTQ Nasional ke-13, kemudian kami ikut pada waktu itu. Kalau kadang kaitan penggerakkan bendera MTQ itu, padahal menarik atau apa istilahnya? Peranan saya waktu itu tahun 83 itu ya, saya masih lupa tentang menarik waktu itu. Pokoknya berperan untuk yang pertama kali, berperan yang ketiga. Yang ketiga. Merah ya, terus saya menarik. Kita lupa sama menarik kan ini di depan, ya kan? Memang cerita saya lebih beda dengan Bu Semet Yazid kan, kita sudah sepeda. Kalau kita ini memang nasional, karena waktu itu jatah, sebetulnya jatah Padang kan. Nah, waktu sama saya jatahnya masuk ke Solo. Jadi mana waktu itu 79 saya ikut. Kalau ikut memang itu mungkin jatahnya itu kan perasaan kita aja ya. Itu yang ikut dari Solo. Nah, sekali ini masih jauh aja dari kami. Jauh tahun 82. Dari rangkaian kegiatan, apa kenangan yang paling masih teringat dengan luar biasa? Yang Paskibraka apa? Yang Paskibraka. MTQ. Paling berkenan itu ya dengan pelatih kan? Ya, pelatih dengan kelakuan kami. Kelakuan kami ini kan, karena satu kali sedang berbagi, malu lah orang sebagian banyak karakter itu masa-masa pertumbuhan ya. Kemudian yang sedang busuk kurang satu bungkus. Pembuat. Jadi satu kali kan awal itu jadi saya namanya Udi, sekolah di SMA Kopi, masih sekarang sudah jadi saya untuk memegang bungkus ini. Di antara kami ini ada nakal, sudah ngasih satu bungkus. Karena bungkus itu bungkus kecil kan, masukkan, selamatkan 3 bungkus, dimasukkan ke dalam tong sampah kan baru, baru kan rasanya aman, kita bisa nanti 3 bungkus untuk tambah. Kiranya dipanggil kaki kumpul, kan sebelumnya itu nama lagi. Tahu sedang berbaris, mesin yang merekam juga yang 3 bungkus itu. Tugas kebersihan, itu nama tenang yang berbeda. Bisa bikin marah juga sih. Namanya kita sekalian. Dan itu sudah duganya. Ada masalah? Masalah-masalah lain? Iya masalah waktu zaman itu masalah. Sekarang jadi kenangan. Nah, jadi itu pelatih marah pada yang suruh di. Tadi kan udah cukup ya kan. Wah dia nggak mau. Oh ini sudah tahu di sana Pak. Apa mungkin orang-orang itu dulu. Tapi siapa yang bertuduh itu nggak tahu tadi kan. Masih jauh ke saya berarti yang ini. Tapi belum yang anak-anak itu bisa laki-laki. Silang 3 bungkus. Dan dia dapat yang tidak dapat alhamdulillah tidak dapat hati.
Oh. Ada anggota kan? Itu kenal. Kalau gimana ya? Yang pasti beraka nasional atau Yang MTQ? langsung ke MTQ. Kita bicara soal MTQ. Nah, jadi saya kan setelah pulang beda 1 tahun Ya. dari istana tahun 82 itu pasti beraka nasional. Saya dari SMA 2 saat itu dan Pak Jo itu memang saya tidak tahu mau jatah pada karena beliau kan dari dinas pendidikan tuh. Ya. Nah, itu masih panas-panas kan 1 tahun jaraknya antara 82 83. Jadi saya boleh dikatakan saat itu menjadi apalah tempat pertanyaan orang-orang. Ya. Mana ketika dipanggil untuk pengibaran bendera MTQ, saya nggak perlu pensi lagi. Kalau yang lain itu kan ada pasukan 13, Ya. karena kan 13 MTQ ke-13, ada pasukan yang ke-27, karena provinsinya 27. Nah, jadi mereka disaring semua. Nah, saya enggak, langsung aja di tiang bendera. Sama Pak John, biasanya orang sudah umur 60 lebih lupa, dia adalah semacam di tiang bendera. Saya yang menarik, beliau yang melepas. Wah. Badan saya lebih besar daripada beliau. Nah, saat itu jadi menariknya begini. Nah, kalau Pak Jan melepas. Nah, jadi Pak Jan lah orang tua. 37 tahun lalu. Nah, Tapi ada beberapa yang berkenan saat itu. Ya. Waktu latihan itu kan tadi ini sering macet. Ya. Sering macet, walaupun badannya besar, tertarik gitu kan. Sudah main-main aja. Ya kan? Saya masih ingat tuh, alhamdulillah pelatih dia oleh pengatur panitia kan, Pak Suranas, nampak waktu itu. Kenapa ini ada? Marah semuanya. Kita selamat. Nah, itu kenal panitia juga tuh. Kita selamat kali perbaiki jadinya enak ditarik. Oh gitu. Oh iya, itu baik tadi itu. Itu hamin berapa tuh? Mungkin min 4 ya, belum lagi. kita sebulan kalau nggak salah yang bolak-balik Pak Miko. Karena pelatih kita kan semuanya dari TNI. Jadi kita dibuat sistemnya seperti latihan di barat. Berarti khusus yang bertiga yang berurusan langsung dengan tiang ini langsung ditunjuk, tidak proses. Biasanya kan kalau peristiwa karya gitu proses. Jadi gini, kebetulan pelatih kami itu Pak Bas, Pak Agung kan, Bapak kita ucapkan apa ya? Pak Bas ini dia tidak mau terlalu banyak berpikir. Oh. Nah, jadi dia memanggil orang yang sudah jadi. Oh. Maksud kami kan sudah jadi. Saya waktu itu sudah kuliah. Kita tahu sudah mengikuti latihan menua juga ya. Di menua pun kita prestasi juga. Saya heran juga. Saya lulus, tapi kok juara 1 saya lulus kan badan saya waktu itu yang nomor 1 juara 1. Jadi bukan 1 saya lulus. Itu lebih baik. Jadi ada Orang yang sudah jadi Pak ya. Jadi saya kan tidak diseleksi. Saya langsung aja di tiang bendera. Jadi kalau saya mau menyampaikan sesuatu di tiang bendera itu kan perlu banyak. Yang jelas saya bertugas, saya sudah paham. Kalau masih banyak bertanya kan nanti Pak ini orangnya jadi tinggi sekali. Nah khusus saya dan ini kaitan ada rasa nggak beda saat di istana dengan MTQ? Rasanya nggak jauh beda ya. Disiplinnya sama karena kita disiplin juga dilatih juga oleh tentara gitu. Disiplin waktu, disiplin cara kita laksanakan apa yang harus kita lakukan itu sebenarnya sama. Nah yang kemudian perbedaannya? Iya, tetap kita sebagai ada jiwa paskibraka itu mungkin sudah terbiasa. Memang disiplin itu nomor 1 gitu. Ya, memang disitulah dasar-dasar kita bisa membagi waktu dalam kondisi seperti kita dalam perjalanan sampai kita bekerja, kita mahasiswa. Disiplin itu memang dimulai dari latihan tadi itu. Jadi kita tidak bisa ragu. Bahkan mental juga tadi Bu Tika bilang masalah di situ. Mental pun saya waktu itu mental masing-masing di tes itu. Ada teman satu namanya Sita, namanya kalau nggak salah ya. Dia muntah-muntah, ya kan? Itu karena pagi-pagi tidak minum ya, karena stres, angin. Nah, jadi Pak Abbas ini orangnya suka uji mental. Kita
kamu ini hamil nih mungkin ini. Padahal kan SMA kelas 3 atau bisa juga mahasiswa seperti tinggal di saya. Jadi mental itu, tapi karena saya sudah terlatih, karena juga di situ kan mereka orang-orang pramuka juga, orang-orang menua juga. Saya kan belum jadi menua, beliau belum jadi menua. Saya setelah selesai 83 saya kuliah baru jadi menua. Jadi mental, disiplin semuanya diatur dari situ. Jadi itu secara sampai kapan kalau tadi seperti itu bahasanya itu saya masih ingat. Itu bilang kepada Papir, kau harus tambah nasi loh, simpan ada tong sampah itu baru dimasukkannya supaya orang kan tidak tahu gambar itu sekarang tukang sampah dan ini senambar itu dia juga rekam. Jadi kalau kampusnya saya pilih praktis jangan marah, kan pilih ada ambil. Mungkin secara ide sudah cerdas. Iya. Ide memasukkan ke tong sampah baru itu sudah cerdas. Cuma malangnya tukang sampah datang. Oke, di sana ada hal menarik lain. Ternyata di antara bertiga ini hidupnya lebih lama di tiang bendera. Ayah dulu, berapa lama hidup ayah di bawah tiang bendera? Ini hidupnya di bawah, beliau cukup lama di bawah tiang bendera. Jadi begini, Mana kisahnya? tiang bendera itu tiang bendera di kantor gubernur ya, Ya. nah, bukan tiang bendera di tempat Tempat lain. lain. Padahal pun beberapa tahun saya masih di Kota Padang pun jadi pejabat, masih tetap juga di tiang bendera. Kurang membaca apa kopri ya. Nah, Tapi ini hitungannya sejak mulai jadi anggota Paskibraka ya. sampai mengurus orang Paskibraka itu sendiri. Berapa Jadi lama? saya mulai di tiang bendera di kantor gubernur itu, ya kan tahun 80. Seiring saya mulai ikut. Jadi dulu Paskibraka itu bisa 3 tahun, bisa 2 tahun. Saya mulai di tahun 1. Kelas 1 bukan kelas 1. Kelas 1 80, ya kan? Nah, masuk 82 saya berangkat. Ini 3 tahun kan ya, 80, 81, 82. Jadi mulai 80 itu saya di tiang bendera itu gubernur itu. Berarti tahun 83, 84 saya kan sudah mahasiswa. Bulan kan. Ketika hari-hari besar, nah seperti Sumpah Pemuda, 10 November, Hari Pahlawan dan sebagainya itu, kita dilibatkan di sana. Seandainya saya diminta saat itu mungkin atas nama KMPI misalnya, nah, saya jadi komandan upacara di sana. Terus kalau acara-acara yang lain hari-hari besar, sekarang jadi pembaca undang-undang dasar masih di tiang bendera juga kan. Kalau yang hari-hari yang lebih kan, misalnya hari ulang tahun Kopi, malah saya berbendera sebagai PNS kan. Itu berlanjut dan berlanjut karena saya terakhir di kantor gubernur itu di provinsi 2004, 2005 saya pindah ke Singapura. Jadi 25 tahun itu lah seperempat abad yang bendera itu pagi itu kan kita upacara di situ. Jadi nggak salah saya yang bendera itu sejarah dari gubernur. 25 tahun saya bisa membaca janji, bisa membaca upah pemuda, undang-undang dasar, komandan upacara. Jadi itu mungkin 25 tahun saya bisa melupakan yang bendera itu. Kalau ini mungkin sama dengan yang saya ketahui. Jadi saya dari Jakarta Agustus tahun 78, September, Oktober itu sudah masuk ke tiang bendera satu gubernur. Jadi Oktober itu ada apa ya? 28 Oktober kita itu sudah membaca Pancasila. Itu sudah dari Paskibraka ke MPI. Tentang polisi harus kemudian bulan depannya apa lagi? Tanggal merah. Kami mengibar lagi dengan Pak Jody Nurdin karena 11 hampir setiap event yang berhubungan dengan upacara itu ketemu. Kalau itu saya ada di luar ini dari mereka. Kerja pun enggak tahu. Rahasia Kak John ini kunci yang terakhir. Silakan. Iya. Jadi setiap tanggal merah itu selalu bertugas yang bendera. Bendera siap. Punya. Bendera siap. Bisa. Ini dengan ada teman satu lagi dari SMA 2. Jadi komandan katanya
sering juga diikutkan misalnya ada acara-acara Bapak Gubernur, sering juga waktu itu mimpin lagu Indonesia Raya, sering juga itu kalau ada acara-acara khusus di Gubernur atau di rumah dinas, nah itu sering diikutkan. Kemudian 81 Juni masuk ke kuliah di IKIP, juga masih bertugas di bawah tiang bendera. Karena pada waktu itu Darius almarhum Yusri Mafat kan juga di IKIP PLS, jadi kita sebagai mahasiswa baru, tetap kita juga yang mengibar bendera di bawah. Kemudian sampai beberapa tahun waktu itu kalau ada acara di IKIP, masih di tiang bendera. Dia bilang sampai keluarga gimana? Ini sampai pensiun sama yang sampai pensiun saya. Iya maksudnya di bawah tiang bendera. Nggak bertugas lagi kan. Tapi masih mengurus hubungan dengan yang bendera ini. Dan ada cerita spesial itu juga. Pertama jadi pegawai kan 87. Walaupun sebelum itu saya pakai juga kayak Mas kan. Kan ada kemudian istilahnya setiap latihan kemudian itu kan ada pengetahuan kan. Nggak ke paskibraka semua kan kemudian juga saya sekolah. Dia kadang-kadang kasih lebih, tapi itu kasih bilang ini kasih ini kan baru Rp2.000. Kadang-kadang waktu itu Rp2.000, Rp2.000 bisa bicara kan? Iya, sesuatu jam ya. Kemudian waktu mulai kerja tahun 87 saya lulus sebagai pegawai ini. Ya, dipetugaskanlah, dilepaskanlah di bidang lokasi dan dia menangani paskibraka itu. Oh, langsung. Sejarah karena saya belum masuk, pada upacara tiap Senin, tiap Senin atau tiap tanggal 17 di Kopri ya. Disuruh lah saya kan, kami tak masuk. Iya, tidak apa-apa sih menunjuk apa bidang melalui kepala seksi yang lain. Itu kan ngerti kan, mengenai mentang-mentang saya pandai satu, tapi kalau dua lagi tidak pandai kacau. Iya kacau. Iya, jadi sudah latihan oke lah. Jadi saya tunjukkan dia begini cara. Pas hari hanya satu terlambat datang. Tidak kacau kan? Yang dua apa gitu? Waktu mengungkap terus wah dari layang. Gimana pada saya kan terlambat Pak, kan bisa. Jadi jangan di paskibraka itu walaupun satu pintar, meminta kerjasama itu perlu. Jadi ketiganya harus sama. Timnya sama. Salah pun kawan di dalam selamanya tidak boleh selalu menyalahkan. Salah ketiganya dalam berbaris-baris itu salah satu kan salah satu semuanya salah semua sama. Dan satu lagi yang itu kita ambil dari baris-baris ini kan yang laki kita ini kan militer, disiplin. Sampai sekarang kedisiplinan kita kan udah ada. Jadi pegawai mengundang saya sini jam sekian, saya datang. Itu udah berubah sih sekarang. Kecuali ada anak kita disiplin. Jadi wajar sekarang ini paskibraka orang tua kan berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya. Nanti bisa paskibraka. Bukan lomba-lomba lagi kita membayar tidak. Apalagi sekarang sudah jadi sertifikasi untuk membayar. Kalau kita dulu dari sekolah biaya. Saya dari sekolah saya biaya itu. Wah udah bangga aku di sekolah. Juni ini ikut paskibraka kan saya juga sekolah biaya di situ. Nah terus kita biaya saya kemarin pas sekolah. Itu bisa. Jadi disiplinnya harus kita ambil. Semua negara yang maju itu kan negara yang disiplin. Saya bukan membandingkan negara kita. Orang pensiun udah negara-negara yang wajib militer kan negara maju kan? Iya. Korea Selatan. Mereka tapi wajib kan memahami dan. Nah, menarik aja. Kaitannya paskibraka itu mental, spiritual, dan disiplin. Nah, tapi di sekolah itu juga sebetulnya kalau dilihat di sebelum tadi apa? Di ekskul sekolah, kalau tidak salah kasus namanya ini. Mungkin juga cukup banyak sebenarnya. Mungkin dari banyak sekolah itu kasus itu yang ekskul paling populer. Tapi secara mungkin sih kita lihat disiplin anak-anak sekarang. Ya karena sekarang ini kalau saya lihat, maaf ya setiap kita mendengar menyalahkan kebijakan kan ini lebih banyak pada akademis. Itu akademis. Pada prestasi itu bukan akademis saja. Nah ini yang perlu kita sadari bukan akademis saja. Dengan kaki akademis, ya kan?
dengan kaki kita di bisa masih dunia kan tinggi dan kaki aja. Kalau yang kayak kita kan tidak selalu bermasalah dapat maksudnya akademisi bagus, tapi yang lain jauh kan. Atau memang kita tapi sudah berhadapan dengan orang ini susah. Mungkin tapi yang kurang-kurang aja nih gitu. Tapi berhadapan dengan orang lama kita tak butuh. Mungkin akademis tapi sebetulnya kuat. Kita kecerdasan manusia itu kan ada apa? Iya. Ada apa? Intelijensi, visual macam-macam lah kan. Terbatas saja. Dia bikin sendiri aja, kita terbangkan itu orangnya. Nah, lalu mungkin terserah nanti mulai dari Umi atau saya atau bulan ini MTQ Nasional kembali ke Padang. Tadi di awal kita sudah buka sedikit pengalaman. Lalu apa begitu menyebut setidaknya begitu menyebut atau begitu tahu dulu pada beberapa bulan lalu, setahun yang lalu tahu bahwa MTQ Nasional ada di Padang. Apa yang Kak John, Umi dan Ayah rasakan, bayangkan begitu? Coba dulu. Ya, ada. Kalau saya bayangkan sekarang kan kita sedang perang, dan kita berserang dunia yang musuh tidak nampak. Ini tuntutan kita sekarang yang buat perang dunia ini bagaimana MTQ menyesuaikan dengan zaman sekarang ini. Tidak mungkin seperti itu tadi. Walaupun kita namanya orang mencatat celaka 13, padahal tim 13 itu sukses, ya kan, sukses. Bahkan pas saya ke kampus kuliah, dosen saya waktu dulu berarti ini lagi dia namanya terjemah Nusantara. Bermain pula bangga itu. Kalau sekarang kalau bangga kita semuanya kita gampang kan itu. Paham dia, paham betul sama itu. Ini saya tempat lain, wah, si Jun buat TV. Baru saya buat TV, si Timothy. Ferry cuma datang kan. Yang reklamasi saya apa? Saya niaga. Suka saya niaga. Itu beda kan? Kalau ini? Ya mungkin juga sekarang ini sudah juga kita mau samakan dengan kita ya. Karena sekarang ini kan sama-sama kita terkait dengan TV, dengan kemudian panitia juga tidak bisa berharap banyak terhadap MTQ yang sekarang. Tapi tentu suksesnya tentu mereka juga ingin bagaimana suksesnya tidak bisa mengurangi dari tahun 83. Atau apakah ketika mendengar MTQ itu di Padang, usia Umi mundur lagi 37 tahun? Nah ya, rasanya ya. Rasanya kami ingin kembali dipanggil untuk kembali. Karena kita masih mampu ya. Asal yang sini benar kita. Masih kuat rasanya untuk kembali. Dan saya kalau melihat adik-adik ini melaksanakan upacara di Gunung atau di itu rasanya begini rasanya tangan itu sampai bacot gitu ya. Seperti itu yang kita tidak Kalau yang disampaikan Pak John dalam kondisi COVID itu ada keterbatasan, disambung ada uniki seperti itu juga. Tetapi tentu di sisi lain panitia juga harus melihat celah-celah untuk memeriahkan itu. Memeriahkan itu kan bukan hanya dalam bentuk fisik saja, tapi dalam bentuk melalui media. Contoh, terima kasih akan diundang dari dengan siarnya berita ini, orang-orang yang ikut MTQ 78 sekarang ingat dia kembali 30 tahun lalu. Saya pernah dulu jadi tali masal, saya pernah dulu jadi Aubade, saya pernah jadi Sapam Pak Harto, kebetulan sebagian besar alumni Menwa, kok Pramuka itu jadi Sapam Pak Harto. Ya, saya pernah dulu juga jadi sopir, saya pernah dulu macam-macam. Apalagi yang jadi paskibra, tentu akan bangkit lah. Jadi itu salah satu juga untuk masyarakat memberi informasi. Saya bukan menyalahkan panitia, mungkin kurang informasi.
Coba kita lihat ketika Asian Games di Jakarta, kan pernah dulu sebelumnya ada Asian Games di Jakarta. Dipanggil lah tokoh-tokoh olahraga, karena saya kan mantan dari sekolah juga kan. Jadi saya melihat menghargai orang-orang yang sudah puluhan tahun itu untuk didatangkan kembali. Sekurang-kurangnya ya untuk minta bagaimana orang-orang seperti ini. Itu kan bisa diberitakan itu. Jadi seperti Pak Joni, mana kan orang Pak Joni selama ini di kantor gubernur memang untuk urusan berkelanjutan. Saya juga sebagai pengibar bendera MTQ sama saya, ya kan, sama saya. Tentu mungkin kawan-kawan yang ikut MTQ sekarang juga akan terbuka wawasannya. Sebagai kori-kori yang juara-juara dulu itu juga bisa dihadirkan. Jadi bergema di media. Kalau sekarang di medianya mungkin menonton itu aja kan. Saya harus tahu ya, hasil MTQ itu ke-13 itu bisa membuat stadion orang. Stadion Abu Salim. Ya, itu namanya dibawa peluang loh. Itulah hebat MTQ. Bahkan juga bisa membuat akademi ilmu Quran, kampus. Dan itu menjadi contoh bagi MTQ berikutnya, ya kan? Apalagi UNITI pernah bertugas sama suami di Sulawesi Tengah ya. Ada MTQ di sana. Dia meniru Sumatera Barat. Setelah MTQ itu selesai, setelah MTQ selesai bisa dimanfaatkan tempat itu. Dulu sebelum Sumatera Barat di negara 13 dan 12 sebelumnya. Iya, sudah MTQ selesai, tempat itu nggak bisa dimanfaatkan. Akan baru juga dari pusat kuliner kan MTQ-nya. Jadi sejarah MTQ 13 itu hebat. Sekarang apa sejarahnya nanti setelah MTQ 8 ini? Sejarahnya casingnya COVID gitu saja. Nggak bisa. Sedangkan orang Diresmikan di stadion baru. di stadion baru. Kalau kita bisa bikin stadion. Tapi stadion baru ini kan semula bukan untuk MTQ, untuk PON. Ya itulah. Jadi ini mana? Beda. Kalau yang di Kelausan ini memang disengajakan untuk MTQ. Namanya rimbokan uang, ya rimbo dibakar kan, dibersihkan, dibuatlah akses jalan, namanya Jalan Khatib Sulaiman. Dibuatlah akses jalan namanya Jalan Raden Saleh. Ketika orang dari bandara kami lewat menuju ke arah itu lewat ke Jalan Khatib Sulaiman. Padang nih hebat, jalur 2 jalan sini. 37 tahun yang lalu itu provinsi-provinsi yang punya jalur 2 yang mendarat. Padahal jalur 2-nya kan itu Raden Saleh, Khatib Sulaiman. Ya Padang itu sudah hebat. Nah, jadi contoh untuk MTQ 13 itu sebenarnya tidak banyak orang yang tahu. Ya, 30 tahun. Walaupun ada orang umur sekarang 50 tahun setengah abad, umurnya baru 13 tadi. Jadi sekarang pun jadi 50 tahun dia tidak tahu. Ketika MTQ 13 dulu, saya pernah terpikir lah. Pada saatnya nanti MTQ kembali ke Subang, ayam saya. Saya tidak pernah terpikir karena coba bayangan Pak Firda, 4 tahun sekali. Ya kan? Kali 27 provinsi. 4 kali 27 80. Aku semua ketika jadi kalau memang berurutan ya, kalau memang berurutan, tidak ada saya ini. Makanya saya pernah bilang sama kawan, masih adakah kawan-kawan kita Paskibra MTQ 13 di salah satu media? Akhirnya ada buat juga. Kita mau begini. Tapi dia tidak ada lagi desain saya. Jadi kalau bicara gaul, saya bertolak belakang dengan Pak Joni. Jangan COVID, COVID itu kan fisiknya. Tapi gaulnya di media, orang pun di rumah bisa buka. MTQ 13 dipakai 13 dulu tahun 83, sekarang 28. Oh ini orang-orang. Akhirnya tamu-tamu dari luar daerah itu merasa, ini yang kedua kalinya. Nah, jadi begitu. Jadi bicara siar, gembira dan sebagainya ekspor itu tidak saja karena COVID kita tidak bisa. Jangan, mungkin tadi masalahnya tidak ada. Kalau dulu ada, ya kan? Atau pengibaran bendera, saya tidak tahu nih ada pengibaran benderanya nih. Kalau saya melihat seperti yang saya katakan tadi Asian Games
bawa Rudi Hartono, pernah di PON di sini, pernah di SEA, dibawa Yayu Basuki tenis. Jadi tokoh-tokoh yang senior tuh dihadirkan. Saya bukan apa-apa, kita cuma mengingatkan. Ini kan tokoh-tokoh ini masih hidup, rata-rata 60 ke atas semuanya. Mungkin saya termasuk yang muda, kan saat itu. Jadi saya bukan kecewa, mungkin ini yang kurang komunikasi, kurang informasi. Orang-orangnya berani, berperan nih. Nah, sekarang mungkin lebih fokus ke masalah tilawah yang ngaji pada seleksinya. Tapi secara gebiarnya saya sebenarnya perlu, jangan hanya COVID ini menjadi alasan. Karena orang pun memang tidak bisa juga hadir ke situ kan. Tapi ketika dia melihat di rumah, ini orang-orang ini acara dulu padang seperti ini. Begitulah yang saya inginkan. Terima kasih Pak bisa mengundang kami itu. Terima kasih ya, terima kasih. Demikian misalnya pertemuan kita pada kesempatan kali ini di kanal kita ini. Terima kasih atas perhatiannya, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.